tanggal 5 Januari. Itu Pak Mensesnek. Baik, terima kasih Pak Menko PMK. Untuk selanjutnya berkenan Pak Panglima TNI atau Pak Kasat. TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Ya, saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Panglima TNI. Kemudian Bapak Kasat berkenan, ada tadi pada pertanyaan tentang jembatan Beli yang ada Ya. bautnya yang hilang. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi untuk pembelian Beli memang ini barang hampir jarang yang ready stock. Jadi dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan, dicari di berbagai negara berapa mereka siap, mereka kita beli untuk ke sini. Begitu yang disampaikan kepada saya, dan saya menyiapkan titik-titiknya berapa titik nanti di daerah bencana, dan kalau lebih dan kita gunakan di daerah lain. Dan ini juga jadi ide bahwa nanti ke depan kita punya stok jembatan Beli untuk menghadapi bencana maupun membuat jembatan-jembatan Beli di daerah-daerah. Jadi itu saya kira tentang Beli, pembelian. Selanjutnya untuk baut yang lepas ini, ya itulah baru ketahuan kemarin pagi. Jadi dilakukan pada malam hari. Ya, memang sebetulnya sudah banyak yang mengingatkan, termasuk Pak Seskap, supaya jangan ada sampai sabotase. Saya sudah sampaikan juga di bawah, ya di bawah juga pikir, ya masa sejahat itu orang gitu loh. Akhirnya cuma jaga-jaganya tuh cuma disiplin bobot jembatan, duduk-duduk di pinggir gitu. Jadi ternyata ya ini bukan hanya dilonggarkan, dilepas. Jadi memang niatnya sudah luar biasa ini. Nanti kita akan telusuri sampai sejauh mana, namun saya pikir kita lebih baik fokus saja bagaimana pekerjaan kita ini bisa melayani masyarakat dan bisa dijaga untuk bisa betul-betul aman buat masyarakat itu sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasat. Terakhir pertanyaan tentang bagaimana memitigasi dampak susulan ya, karena cuaca juga masih ekstrim. Yang pertama, kami telah meminta kepada terutama Kementerian Kehutanan untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai, ya, daerah-daerah aliran sungai, supaya tidak akan ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin hanyut terbawa di bencana yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, kami juga meminta kemarin secepatnya untuk dilakukan pemetaan, karena memang kalau dilihat di kondisi di lapangan, di situ sudah bisa diperkirakan daerah-daerah mana yang memiliki tingkat kecuraman atau kelerengan yang sangat ekstrim gitu, termasuk jenis tanahnya, karena secara teori jenis tanah juga mempengaruhi ketika dalam satu waktu ya debit air itu mencapai sekian milimeter, nah maka di tingkat kelerengan maupun di jenis tanah tertentu itu akan menyebabkan terjadinya longsor. Kalau teman-teman media kemarin sempat ada yang ikut melalui heli, di situ bisa saudara-saudara lihat ya, jenis yang longsor-longsor ya, berada di tingkat yang kelerengannya cukup tinggi, dan pastilah jenis yang tanahnya termasuk tanah yang lumpur atau tanah yang lembek, bukan jenis tanah yang sifatnya kuat atau kasar begitu. Terakhir juga kami telah bekerja sama juga dengan BMKG dan Komdigi ya, untuk memadupadankan informasi dari BMKG ya, terhadap wilayah-wilayah yang mungkin diprediksi akan curah hujan meningkat. Nah, kami minta untuk itu dilakukan proses edukasi dan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat di wilayah yang diprediksi oleh BMKG akan mengalami peningkatan curah hujan. Jadi itu beberapa
beberapa mitigasi yang kita lakukan. Kalau selebihnya memang masih membutuhkan waktu ya, karena misalnya adalah bagaimana kita bisa memindahkan saudara-saudara kita yang misalnya tinggal di bantaran-bantaran sungai. Nah, itu prosesnya masih berikutnya untuk kita bisa tangani dengan sebaik-baiknya. Saya kira semua sudah dijawab. Oh iya, ini juga catatan dari Pak Siskap, BMKG juga terus-menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca, karena bagaimanapun dengan negara kita yang cukup sangat luas ini, maka bencana kemarin menyadarkan kita bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan dengan lebih baik lagi. Tadi termasuk misalnya contoh jembatan Beli. Nah, ketika bentuk bencananya seperti kemarin terjadi di 3 wilayah provinsi, maka kita merasa bahwa yang kita miliki hari ini jembatan Beli itu pun tidak siap, termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin itu. Saya kira itu cukup. Pak Siskap mau ada yang ditambahkan?